Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh yang ke-14 ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan, terutama alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini guna bersama-sama melakukan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan keberadaan kita Allah senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayang kepada kita dan keluarga, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang dimuliakan dan hamba yang akan diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kepada salawat dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang telah memberikan kepada kita tuntunan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Terutama mudah-mudahan kita banyak menghidup-hidupkan sunnatnya, sebagaimana sabdanya, man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang selalu menghidup-hidupkan sunnatku, aku bersamanya dalam surganya Allah. InsyaAllah, amin. Sesuai dengan petunjuk daripada panitia bahwa judul ceramah kita, judul kajian kita pada subuh hari ini yaitu ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 197-98 ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Itulah judulnya. Artinya wa tazawwadu, berbekalah sebaik-baik bekal yang paling bagus, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi larang-larangannya. Namun suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay, "Ya Ubay, apa itu takwa Ubay?" Ubay balik bertanya, "Apakah kamu pernah merasakan berjalan melewati duri?" Dia bilang, Abu Bakar, "Ya pernah." "Bagaimana perasaan kamu waktu kamu berjalan melewati duri?" "Ya saya harus berhati-hati, jangan sampai ditusuk duri." Nah itulah katanya takwa menurut Ubay. Itu asal yang disebutkan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang takwa. Di antaranya bahwa inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Jadi takwa ini adalah peringkat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mudah-mudahan dengan puasa ini kita lakukan, kita bisa melaksanakan tujuan daripada puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bisa bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ali Imran juga disebutkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana kalian disediakan surga yang luasnya sama dengan luas langit dan bumi. Uiddatul muttaqin, hanya disiapkan orang-orang yang bertakwa. Ini akan dijanjikan oleh Allah, dan insya Allah pasti janji Allah. Ini nanti di akhirat.
Sedangkan di dunia sudah dijanjikan juga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rezeki dari arah tanpa disangka-sangkanya. Tiba-tiba rezeki itu tiba datang-datang ya, bagi orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut daripada di surat Al-Imran ayat 134, di situ disebutkan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang, ya sudah biasa. Ya orang yang banyak hartanya memberikan sedekah buka puasa, membantu perbaikan masjid, pembangunan masjid, ya sarana-sarana umum sebagai amal jariyah. Sebab idza mata banu Adam in kata amalu illa min salasin, apabila meninggal anak cucu Adam berputuslah amalnya kecuali di antaranya sedekah jariyah, yaitu seperti bersedekah kepada sarana umum, apakah itu masjid, madrasah, jalan, rumah sakit, itu semua sarana umum. Selama dipakai itu kita masih maklum, kalau sudah mati masih dapat kiriman bonus dari Allah Subhanahu wa taala, sedekah jariyah. Jadi yunfikuna fis sarra'i wad dharra, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tabi'in yaitu Ali bin Zainal Abidin, ya, menunjukkan kedermawaannya. Ini Ali Zainal Abidin masih keturunan dari Ali bin Abi Thalib, ya, cucunya ini, ya. Suatu ketika sewaktu dia diberi imam besar, setiap tengah malam dalam keadaan gelap gulita, dia selalu membawa gandum dan dia sendiri yang memikul di pundaknya mencari rumah-rumah miskin. Ya, sama dengan Abu Umar bin Khattab, mencari rumah-rumah miskin dan disimpan di situ karung gandumnya di depan pintunya. Ya, dia cari orang miskin, siapa kira-kira orang miskin di daerah ini, kasih simpan di situ. Tidak ada yang melihat. Ya, dia memang sembunyi-sembunyi. Jadi itu tadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, membelanjakan hartanya dalam keadaan lapang dan keadaan sempit atau dalam keadaan tidak mau diketahui oleh siapa-siapa, betul-betul ikhlas karena Allah. Jadi dia simpan itu. Lama kelamaan tidak ada yang mengetahui. Nanti suatu ketika meninggallah Ali bin Zainal Abidin ini. Ya. Setelah meninggal, diperiksa, rupanya punggungnya tuh agak agak kehitam-hitaman. Itu berkat karena selalu memikul ini, banyak pikulan. Dan rupanya tidak ada lagi yang membawa itu subuh itu orang miskin itu membawa, tidak ada lagi. Berarti ada yang mengetahui, tapi itu juga sudah dirahasiakan. Disampai jangan kamu sebut, karena waktu itu dia simpan itu ada yang melihat satu orang, dipanggil jangan sebut, jangan sebut saya, ya, memang dirahasiakan. Nanti dia dikemukakan setelah dia meninggal bahwa itu bekas mami membawa barang gandum di depan orang miskin. Nah, ini. Jadi ini salah satu orang yang menyumbangkan hartanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mau hanya mau dilihat Allah Subhanahu wa taala, bukan mau dilihat oleh manusia. Bukan pamer. Ya, terkadang kita sebab ini menghindari sifat sombong, sifat pamer, sifat kurang ikhlas. Sebab ibadah itu baru diterima dua syaratnya. Pertama, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, baik itu salat, puasa dan seterusnya harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang rukun kedua harus ikhlas. Ya, kalau tidak ikhlas, kata orang Bugis, pupu lindro, pupu lutu, utu, tidak ada hasilnya. Artinya
Semuanya artinya pekerjaan kita sia-sia. Ya. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Artinya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, sedekah apa yang paling bagus ya Rasulullah? Kata Nabi, sedekah pada bulan Ramadan. Ya, sedekah tepi syahr Ramadan. Kenapa? Ya, kita sudah tahu bahwa dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan, berlipat-lipat ganda. Sunat bisa menjadi wajib. Wajib bisa lipat 70 kali lipatnya. Itu sesuai dengan hasil khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir Sya'ban, pada akhir Rajab, pada akhir Sya'ban, ya. Jadi berlipat ganda. Bahkan kita sering mendengar alladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habatin hambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kalau kita membelanjakan hartanya itu bagaikan menanam satu biji, di mana biji itu akan menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai akan menghasilkan 100 biji. Jadi satu biji ditanam menghasilkan 700. Nah, coba lihat padi yang lebih dekat lagi di depan rumah kita, mangga. Itu mangga satu biji ditanam bisa setiap tahun, bahkan 2 kali setahun itu ya, hasilnya bukan main ya. Jadi ini Allah masih koma. Wallahu yudaifu liman yasha. Bahkan Allah melipat gandakan tanpa batas. Tidak ada lagi batasnya. Apakah itu 1 miliar, 1 triliun? Dan tidak ada batasnya. Wallahu yudaifu liman yasha. Jadi membelanjakan, apalagi di bulan Ramadan. Ya, alangkah ruginya kita tidak menyempatkan. Ya. Keluarga saya sendiri biasa saya kasih tuntun untuk menyumbang setiap subuh. Bagusnya setiap subuh. Ya berapa saja. Yang penting rutin. Dibikin kotak-kotak di rumah, itu ibu-ibu ya simpan di situ 2.000 atau 5.000 atau 10.000 setiap subuh. Nanti kalau bapak pergi Jumat ini titip di masjid ini ya, sedekah saya selama seminggu sepekan. Nah itu. Jadi bersedekah, dan orang yang bersedekah kata orang Bugis juga patulak bala. Ya, patulak bala kata orang Bugis. Artinya panolak bala. Nah, suatu ketika ada ini saya dapatkan di YouTube ini, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian sudah membacanya juga. Jadi ada seorang kantoran sedang di dalam kantor, dia mendapat telepon dari rumah sakit bahwa ibu masuk rumah sakit. Dia sedang dalam koma. Ya. Akhirnya semuanya pekerjaan disimpan kemudian demi orang tua, sebab menghormati orang tua itu paling ya. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, cintailah kedua orang tua kita. Ya. Kalau kita dibenci oleh Allah, kita dibenci orang tua, berarti kita juga dibenci oleh Allah. Ya. Jadi ini prinsipnya dia, sehingga dia tinggalkan semua pekerjaannya demi orang tua. Segera ambil kunci mobil berangkat ke rumah sakit. Di tengah perjalanan dia mengisi bensin di Facebook, di pom bensin lah. Ya. Kemudian sementara mengisi bensin, dia melihat ada kucing yang sedang kelaparan. Dia setengah mati, kelihatannya mati. Tersendak hatinya. Dia setelah melewati bensin diparkir, kemudian masuk ke toko yang biasanya tuh di pom bensin itu ada biasa supermarket, minimarket. Dia beli roti, kemudian dikasih makan itu kucing. Setelah melihat kucing itu merasa puas, sudah puas ketanya ini. Akhirnya dia lanjutkan perjalanan sampai di rumah sakit, menanyakan di mana kamar ibu saya. Nih kamarnya. Sampai di kamar yang dituju itu, ibunya masih duduk enak-enak, ketawa-ketawa, senyum dan seterusnya. Ibu katanya sakit. Sampai saya tinggalkan pekerjaan saya demi ibu. Tanya sakit. Iya, memang tadi saya sakit. Memang betul saya sakit. Tapi apa penyebabnya, Bu? Saya nggak bisa sembuh. Tiba-tiba tadi ada kucing melompat. Kaget saya. Gara-gara kaget itu membuat saya sembuh. Ya, alhamdulillah.
Jadi memang ada orang itu dikagetin baru sembuh ya. Nah, kira-kira tadi yang kucing itu tadi malaikatnya kucing mungkin membantu ibunya ini sehingga dia sembuh. Jadi ya yang penting kita bagaimana bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah membalasnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa yaitu menahan marah. Wal qadiminal ghaid, menahan marah. Marah ini agak sulit ya. Kadang-kadang kalau kita sudah marah ya sulit untuk ini. Rasulullah SAW memberikan tuntunan. Kalau kita dalam keadaan berdiri, coba-coba duduk. Kalau masih tidak reda, coba-coba ya berbaring. Kalau tidak reda lagi, pergi berwudu. Ya, pergi berwudu kata Rasulullah. Sebab marah itu adalah panas, dan panas itu dari api, dan api itu setan itu diciptakan dari api. Jadi kalau kamu pakai berwudu, insya Allah akan padam amarahmu. Jadi amarah kita akan padam. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi marah itu ada 4 macam. Ya, ada orang yang marah pertama cepat marah, lambat selesai. Ada juga orang cepat marah, ya cepat juga selesai. Ada juga orang yang lambat marah, lambat selesai. Tapi ada orang yang lambat marah, ada orang yang lambat marah, cepat selesai. Kata Imam Ghazali yang paling bagus itu ya lambat marah cepat selesai, jadi marahnya sebentar saja ya, daripada cepat marah lambat selesai, itu paling ini. Jadi usahakan jangan marah ya. Makanya itu suatu ketika Rasulullah SAW datangi oleh sahabat, itu Nabi kalau ada orang yang bertanya dia sudah tahu orangnya ini begini, orangnya ini dia sudah tahu. Mungkin malaikat Jibril yang kasih tahu ya. Dia tahu, ya datang ini seorang, nah, dia ini orang temperamen tinggi darah ini, orang yang selalu marah ini. Langsung ya Rasulullah, amalan apa yang saya harus lakukan ya Rasulullah sehingga saya bisa selamat dunia dan akhirat? Nabi mengatakan la takdaw, jangan marah. Nabi mengulangi 3 kali, la takdaw, jangan marah, la takdaw, jangan marah. Jadi marah itu sesuatu yang membuat menurut ilmu kesehatan itu saraf-saraf itu banyak yang putus, jutaan putus, kita tidak. Makanya orang katakan orang tua kita yang sering saya dengar waktu anak-anak, jangan marah, orang marah itu cepat tua ya. Suka marah cepat tua, artinya kelihatannya tua, umurnya masih ini, tapi wajahnya cepat ini, tidak bercahaya ya. Tapi ada orang yang tua masih kelihatan muda, ini bercahaya ya. Mungkin dia sering senyum, karena kalau dia menyumbang misalnya, dia merasa ada orang yang mendoakan mudah-mudahan panjang umurmu. Apalagi kalau dia dengan senyum memberikan, membawa sedekah. Ya. Jadi senyum itu juga akan menambah awet muda. Ya. Tapi jangan terlalu banyak senyum, nanti dikira orang gila. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu ciri yang kedua. Jadi yang pertama tadi menginfak, kemudian kedua jangan marah ya. Yang ketiga wal afina anin nas, ya artinya memaafkan, suka memaafkan orang. Kadang-kadang memaafkan orang itu sulit, apalagi kalau kita merasa benar, sulit, sesuatu yang amat sulit. Tetapi itulah yang disenangi oleh agama kita ya. Barang siapa memaafkan saudaranya walaupun dia merasa benar, itulah yang paling sulit. Artinya menempuh jalan yang mendaki. Ya, seakan-akan menempuh jalan yang mendaki orang yang bisa memaafkan padahal dia benar. Ya, merasa taruhlah saya salah daripada diperpanjang masalah, yang merasa cepat. Ya, ini dipraktekkan oleh Nabi. Bisa kita, makanya itu tadi mengahya sunnati kana ma'i fil jannah, barang siapa menghidup-hidupkan sunnatku sebagaimana juga disebutkan tadi Pak Imam ya, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnatku kana ma'i fil jannah,
saya bersamanya dalam surga. Jadi kalau kita mau bersama Nabi dalam surga seperti ini, ya antara lain kata Nabi, barang siapa memelihara anak yatim ini sama saya. Begitu juga yang banyak menghidup-hidupkan sunatku diantaranya. Di antara sunat Nabi itu ya memaafkan. Suatu ketika Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agamanya di Taif. Sebab hijrah pertama itu Nabi di Taif. Nanti itu hijrah terakhir ke Madinah. Waktu dia menyebarkan agama dalam keadaan sulit. Ya, masih. Jadi pergi menyebarkan agama di Taif. Di Taif itu sebelah selatan Makkah, ya, dekat, kira-kira hampir 100 kilo. Selama beberapa kali saya naik haji, baru 3 bulan yang lalu saya sempat kunjungi Taif. Daerahnya dingin, sejuk, ya, enak di sana, ya, Taif. Nabi itu senang yang sejuk. Makanya itu rata-rata orang-orang itu senang sejuk. Kalau di Jakarta pergi ke Puncak, kalau di Makassar pergi ke Malino dan seterusnya. Memang agak sejuk, ya. Jadi cari-cari tempat-tempat yang sejuk, ya. Mungkin tenang. Kalau kita mau cari tenang sejuk, bangun tengah malam. Ya, tengah malam enak itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejuk, enak, ya. Jadi apa yang terjadi? Nabi waktu itu dilempar sampai berdarah-darah Nabi, sampai pokoknya luka-luka Nabi, bahkan dilempar dengan kotoran. Nauzubillah. Sampai begitu dahsyatnya perbuatan orang-orang Taif sehingga malaikat Jibril turun tangan. Ya Rasulullah, kalau kamu menghendaki, saya mohon kepada Allah supaya gunung yang besar itu saya timpakan kepada orang Taif biar hancur semuanya. Ya, bagaimana? Ya, Rasulullah malah sebaliknya, dia mendoakan, Allahumma hdini qaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku itu. Sesungguhnya mereka belum tahu siapa saya. Ya, kalau dia sudah tahu, ya tentunya, ya. Jadi maaf, ya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah dicaci maki seorang buta peminta-minta. Ya, mungkin sering Bapak dengarkan ini, ya. Dimaki-maki, itu Rasul, itu Muhammad begini, dia tidak mengatakan Rasul, mengatakan itu Muhammad, itu begini. Pokoknya jeleknya pokoknya jeleknya semua disebutkan. Tetapi yang berikan makan itu setiap hari Nabi selalu menyuapi makanan. Jadi Nabi dicaci malah dia berbuat baik, disuap makanan. Ada waktu-waktu tertentu dia menyuapkan makanan. Setelah Nabi meninggal, ditanya, Abu Bakar bertanya kepada istrinya, Fatimah atau Aisyah, itu ditanya, kira-kira amalan apa yang sering dilakukan oleh Nabi yang paling bagus? Dia bilang, ada itu orang buta di sana yang selalu diberikan makanan. Tuh. Jadi Abu Bakar melakukan itu, dia menyuapin juga orang buta itu. Waktu-waktunya ada waktu tertentu dia menyuapin. Yang minta-minta di pinggir jalan. Tapi orang buta ini merasa, kok lain rasanya. Ya, tangannya Rasulullah dengan tangannya Abu Bakar rasanya lain. Ya, memberikan ini. Akhirnya dia bilang, siapa kamu? Bukan kamu yang kemarin-kemarin. Iya betul, bukan saya. Yang memberikan makan itu, siapa yang berikan makan itu? Kata yang berikan makan itu adalah Rasulullah. Kaget. Saya ini penggantinya. Ya. Di mana itu Rasulullah? Sudah meninggal. Akhirnya dengan demikian dia masuk Islam gara-gara yaitu. Ya. Banyak yang dilakukan oleh Rasulullah. Seperti juga setiap Rasulullah setiap pergi sholat diludahi. Setiap lewat diludahi. Kembali dia orang itu tahu kalau Rasulullah jam sekian lewat, jam sekian pulang dari masjid, dia ludahi. Diludahi. Sekalinya beberapa hari tidak ada lagi yang meludah. Setelah sholat Nabi bertanya, siapa itu yang tinggal di situ, di gedung situ, yang kalau saya lihat selalu diludahi? Siapa itu? Bilang, iya sudah meninggal ya Rasulullah, baru saja meninggal. Ya, karena tidak diludahi lagi, jadi dia tanya, siapa itu? Oh, ayo kita katanya kunjungi, ayo kita pergi membesuk dia, istilahnya kalau kita mengunjungi orang meninggal, ya
pergi melayat. Hari kita pergi melayat. Jadi dipanggil sahabatnya pergi melayat. Padahal orang yang nah ini. Jadi racun dibalas dengan susu. Itulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sulit buat kita, tapi insyaallah lambat demi lambat insyaallah kita bisa lakukan insyaallah. Amin. Inilah 3 hal yang dilakukan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran 134. Kalau kita membaca lagi, baca dari 133, 134, 135. Kalau 135 itu masalah ampunan, ya. Ada di situ disebutkan bahwa jadi yang 3 ini 134 ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik insyaallah. Yaitu pertama, sekali lagi saya ulangi, apabila kita ingin, kita tanya diri sendiri kita apakah kita sudah memenuhi kriteria ini, yang 3 ini. Pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu membelanjakan hartanya baik dalam keadaan lapang atau sempit. Yang kedua, wal qadiminal ghadab, bisa menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, yaitu memaafkan orang-orang lain. Dilanjutkan, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka orang-orang yang berlaku ihsan. Mesti ihsan namanya ini? Iya. Muhsin. Orangnya disebut muhsin. Ya, orang ihsan. Ihsan itu ada Islam, iman, dan ihsan. Ya, ini. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innallaha yaraka. Ditanya Nabi sama malaikat Jibril, apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innallaha. Menyembah Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Tetapi kalau kamu tidak melihat, yakin dan percaya bahwa kamu dilihat oleh Allah. Makanya orang yang berpuasa itu, ya itu pegangannya. Dimanapun dia tidak mau makan, walaupun dia sembunyi, dia tidak bisa makan, minum dan seterusnya karena ada yang melihat. Tidak seperti orang korupsi, ya tidak ada yang melihat korupsi dia. Nah, tapi orang yang ini sudah ihsan, ini insya Allah tidak akan korupsi. Mudah-mudahan jamaah kita di sini insya Allah sesuai dengan nama masjidnya ihsan. Ya, amin ya Allah. Saya kira inilah yang bisa saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepala diri sendiri dan keluarga saya insya Allah, dan semua kita, sehingga kita insya Allah bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oh, ada doa ya. Mari kita bersama-sama doa, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wastaghfiruka min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa tani faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yakfir mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi wajhikal karim. Sultan. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa jami' ibadatina wa tamin taksir ya Allah. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afwa. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa ghafiratan wa rahmatan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa ya rahim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma jahadal jam awal salah wa asatu falah wa irnajah wa nas'aluka min khairin harika wa latifis. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sayfil adwa la bis sama was samil. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sayfil. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Al-kalam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.